Para orang tua pernah nggak sih ngalamin anaknya susah makan? Dikasih makan ini nggak mau, itu nggak mau. Sebenarnya kenapa sih? Mending kita tanya dokter aja yuk. Halo dok. Halo, Dokter, sebenarnya apa sih penyebab anak susah makan? meskipun anak-anak kita sehat, kadang mereka masih tetap susah makan, terkesan memilih-milih, atau bahkan sama sekali nggak mau makan. Ini yang biasa kita sebut sebagai gerakan tutup mulut. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk membantu supaya anak kita tidak susah makannya. Seorang anak perlu mempelajari jam makan. Jadi ketika sudah waktunya makan, anak tersebut kita bawa ke tempat tertentu. Nggak harus di kursi sih, tapi dia harus tahu dalam kepalanya itu pelan-pelan kita latih bahwa dek sudah waktunya jam makan, kita biasa makan di sini loh dek. Prinsip praktisnya adalah sangat tidak disarankan ketika anak makan dia lari-lari dan kita mengejar, atau babysitternya mengejar dengan sepiring makanan. Tuh, karena anak perlu belajar ada tempat tertentu di mana kita makan. Mereka juga perlu belajar ada waktu tertentu di mana mereka makan. Jadi ketika sudah waktunya jam makan, nah jam makan di rumah ini 30 menit ya, 45 menit ya, tergantung jam makan di rumah Anda. Nanti setelah jam makan selesai, semua makanan ini mama papa akan angkat ya. Dan setelah itu jam makan berikutnya nanti siang atau malam ya dan sebagainya sesuai di rumah Anda. Nah, ini konsep penting lain prinsip makanan adalah tidak boleh melakukan hal lain selain makan. Maksudnya yang paling praktis biasanya tuh kan ditemani dengan gadget, ditemani dengan YouTube, ditemani dengan mainan-mainan yang lain. Nah ini secara keilmuan anak maupun gizi sangat tidak disarankan. Karena ketika sedang makan ya maksudnya adalah konsentrasi kepada makanannya. Tuh, meskipun namanya anak ya mereka makan akan berantakan. Piring mungkin jatuh, sendok kemana-mana, makanan kemana-mana, ya nggak apa-apa. Yang penting mereka sedang belajar. Tadi konsep namanya makanan itu apa, namanya makan itu apa. Ya, hal lain yang nggak kalah penting adalah anak itu di saat dia belum bisa ngomong, dia sudah sangat bisa memperhatikan dengan sangat tajam. Maksudnya adalah kalau anak kita tidak mau boleh main gadget ketika di meja makan, ya orang tuanya pun harus memastikan ketika sudah ke meja makan, gadgetnya sudah ditaruh di tempat lain. Karena anak akan sangat memperhatikan dan sangat menginternalisasikan apa yang dia lihat dari orang tuanya. Ingat tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya adalah supaya anak kita bisa punya hubungan yang sehat dengan makanan. Tuh, dia tidak akan stress eating nanti ketika sudah besar, dia tidak memiliki harapannya ya dia tidak akan memiliki gangguan makan. Yang kita mungkin pernah dengar anoreksia, bulimia, itu semua kan sebenarnya gangguan makan yang dibangun dari kecil. Dari kebiasaan-kebiasaan, konsep-konsep tentang makan, jam makan yang tidak diajarkan dengan maksimal. Ya, mungkin itu dulu. Ya, semoga bisa bermanfaat. Oh gitu ya dok. Makasih ya dok penjelasannya. Sampai jumpa dokter.